Oknum pejahatan polisi bersama rekannya di Mataram ditangkap. Warga negara asal Jerman berinisial BL diamankan pihak imigrasi Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat pagi, kembali iNews NTB menjumpai Anda di hari ini. Tentunya beragam informasi menarik dan juga penting akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Pemirsa, informasi pertama, oknum pejahatan polisi bersama rekannya di Mataram ditangkap karena menjual BBM bersubsidi jenis solar untuk keperluan perusahaan. Polisi mengamankan truk tangki berisi 5.000 liter solar sebagai barang bukti. Tersangka LS yang merupakan pejahatan polisi bersama seorang rekannya berinisial RE warga Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, digelandang polisi saat gelar perkara di Mapolresta Mataram. Keduanya ditangkap unit Tipider Satreskrim Polresta Mataram karena diduga menjual BBM bersubsidi jenis solar untuk perusahaan. Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Imade Yogi Purusara menjelaskan, kedua pelaku ditangkap saat memindahkan BBM dari truk tangki ke tangki penampungan di lokasi proyek Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi Gunung Sari, Lombok Barat. Truk tangki yang memang sedang parkir dan hendak mengisi tangki yang sudah disiapkan dalam hal ini yang akan digunakan nantinya untuk kegiatan pada proyek Bendungan Meninting yang akan digunakan. Sehingga kami lakukan upaya paksa terhadap driver atau supir dalam hal ini, kami amankan, kami bawa ke Polres Kota Mataram melakukan interogasi. Alhasil kami dapat mengamankan 2 terduga, di mana terduga berasal dari wilayah Ambenan dan salah satunya wilayah Mandasabo. Ini masih kami kembangkan. Kapolresta Mataram mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku berinisial LS merupakan pejahatan polisi dan mengaku menjual BBM bersubsidi jenis solar ke perusahaan atas suruhan seseorang yang berada di Surabaya. Sementara masih kita dalami, keterangan yang bersangkutan kan pernah menjadi anggota polisi tapi di Polres jauh sana, di Polres Pulau Seberang, namun yang bersangkutan sudah diberhentikan. Jadi sementara ya tetap kita laksanakan prosedur seperti masyarakat biasa pada umumnya. Saya bilang Pak Kasat menyampaikan akan memanggil orang yang di Surabaya karena dia-nya di Surabaya. Karena dia membawa di Surabaya, makanya LSM ini kan atasnya juga kita panggil. Tapi yang memesan kepada ini kan LSM, makanya sementara 2 orang ini yang kita jadikan tersangka. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, warga negara asal Jerman berinisial BL diamankan pihak imigrasi Mataram karena kerap membuat onar hingga melakukan pemukulan terhadap warga lokal di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat. Kerap berpindah-pindah tinggal di sejumlah daerah di NTB serta membuat onar hingga melakukan pemukulan terhadap warga lokal, seorang WNA asal Jerman berinisial BL diamankan oleh kantor imigrasi Mataram. BL yang berusia 40 tahun tersebut diamankan petugas imigrasi kelas 1 Mataram. Saat tengah menginap di Gili Air, disampaikan bahwa BL kerap berpindah-pindah sehingga petugas harus melakukan pengejaran hingga 2 minggu lamanya hingga akhirnya berhasil diringkus. Saat melakukan pemukulan terhadap warga, BL dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman alkohol. Posisinya tidak memiliki paspor. Hingga saat ini posisi dari kedutaan itu belum bisa menerbitkan emergency paspor ataupun paspornya karena butuh sidik jari dari yang bersangkutan. Jadi kami masih posisi koordinasi komunikasi dengan pihak kedutaan untuk lebih mempermudah penanganannya, maka harus dilimpahkan ke rumah detensi imigrasi. Saat ini BL masih diamankan di kantor imigrasi Mataram untuk selanjutnya hendak dikirim ke imigrasi Denpasar untuk melaksanakan proses pendeteksian lanjutan sebelum dideportasi ke negara asalnya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pendistribusian telur untuk anak penderita stunting digencarkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan langkah ini untuk mengejar target nasional 14% penurunan angka kasus stunting pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus bergerak mendistribusikan telur pada anak penderita stunting. Salah satunya di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Data dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah, angka stunting kini telah berada pada 17%, di mana angka sebelumnya pada Januari hingga Mei 2024 pada angka 20%. Sementara untuk PKM terbanyak penderita stunting diduduki Desa Muncan, Kopang sekitar 30%. Pendistribusian telur sendiri menyasar bayi 6 bulan hingga 24 bulan. Penyaluran dilakukan oleh tim penggerak PKK yang ada di tingkat desa. Bupati Lombok Tengah lalu Fatul Bahri menjelaskan kasus stunting tidak dapat diselesaikan oleh orang per orang, melainkan harus berkolaborasi dari semua lapisan, terutama oleh semua dinas lingkup pemerintah. Kondisi stunting kita di Lombok Tengah saat ini mencapai 17%. Dan tentu harapan kita siapapun yang turun survei mudah-mudahan hasilnya sama. Nah, seperti itu. Artinya 2 bulan yang lalu ini 17% itu ya. Dan mudah-mudahan ini ke depannya semakin menurun. Karena itu kami akan terus mengevaluasi ini setiap bulan. Sisi lain alat-alat penimbang dan lain sebagainya sudah didistribusi ke masing-masing PKM. Angka stunting diharapkan dapat segera turun dan mencapai target 14% di tahun 2024 mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Pemirsa, rider asal Mataram tempati urutan pertama pada ajang Kejurnas Mandalika, dan informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Wicaksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah impossibility. Jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Vera, boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Vera, boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews NTB. Rider asal Mataram, Arai Agaska Dimani Laksana, tempati urutan pertama pada ajang Kejurnas Mandalika Racing Series Mandalika. Setelah berhasil melewati 12 rider lainnya pada kategori underbone 150 cc. Tidak kalah dengan rider daerah lain, salah satu rider asal Mataram berhasil naik podium dan menerima piala juara pertama pada ajang Kejurnas Mandalika Racing Series yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok. Meski masih berstatus pelajar kelas 10 SMA, namun rider bernama Arai Agaska Dimani Laksana berhasil menunjukkan kemampuannya dengan menjadi tercepat hingga mengalahkan 12 rider lainnya. Arai pun berhasil memposisikan dirinya pada urutan pertama yang tercepat. Dan kemarin saya meraih juara 1 juga di race pertama. Dan alhamdulillah saya sekarang ke 1 lagi, double winner. Sangat ketat. Sangat seru pokoknya. Selain kategori underbone 150cc, terdapat 4 kategori lainnya pada Kejurnas MRC, di antaranya Superbike and National Super Sport 600cc, National Sport 150cc, dan National Sport 250cc. Ikatan Motor Indonesia atau IMI selaku penyelenggara mengaku selain ajang balap, ajang ini juga sebagai wadah dalam memantapkan latihan para rider untuk dapat naik ke jenjang balap lebih tinggi, salah satunya ASEAN Road Race hingga MotoGP. Bulan depan akan ada balap Asia Road Racing Championship, di mana pembalap-pembalap di situ banyak di sini. Jadi kita ambil keuntungan dulu dengan latihan balap dulu. Ya, terus di kelas sport 250, 600 sama 150. Memang itu target pembalap Indonesia, harus bisa berjaya di kelas tersebut untuk mencapai ke kelas yang level yang lebih tinggi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya, 3 ruas jalan di Desa Labulie, Lombok Tengah dibuka TNI. Pembukaan jalan sepanjang 1,5 km ini untuk mempermudah akses perekonomian warga setempat. 3 ruas jalan di Desa Labulie yang dibuka yakni di Dusun Puncak, Dusun Labulie, dan Dusun Batu Tinggang. Pembangunan ruas jalan antar dusun ke dusun lainnya merupakan dambaan warga setempat setelah hampir 10 tahun menunggu. Diharapkan dengan adanya jalan baru ini dapat mempermudah aktivitas masyarakat lantaran akses mereka kini lebih terjangkau dibanding sebelumnya yang cukup jauh dari satu dusun ke dusun lainnya. Membuat jalan baru dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai dikerjakan dan mudah-mudahan program progres kedepannya ini lebih cepat dan mudah-mudahan masyarakat kami yang sedang membutuhkan jalan ini
bisa memanfaatkan dengan baik. Selain perbaikan jalan, TMMD kali ini juga menyasar bidang lainnya, diantaranya membantu menuntaskan angka stunting hingga perbaikan pembangunan yayasan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tentang pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Across Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews NTB. Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa prosesi tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solok. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting. Terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati ya? Nah, setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah, hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya? Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di Tongkonan disebut dengan jenazah Tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, olahraga cliff swing di perbukitan Gunung Kidul, Yogyakarta ternyata menjadi destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Wahana permainan ini dapat menguji adrenalin dengan meloncat dan berayun di atas jurang yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Yoi Tradikers,
sekarang gue sama sohib gue, Yoi. yang nggak seberapa ini, dibanding mama gue lu nggak seberapa ya. Tapi lu penting kan? Gue kan? Iya, gue butuh lo, ya kan, dan gue juga butuh dia karena dia kayak di sini. Ya. Harus lah. Nah, kita ada di suatu tempat di mana, Ben? Di daerah istimewa Yogyakarta. Yoi. Tempatnya itu ya kita ada di perbukitan, di ketinggian, tapi kita nggak mau kasih tahu kita mau main apaan. Lo lihat aja tuh perlengkapannya. Ini ngapain nih? Maka aja lah. Nah, ini ngapain nih kira-kira nih? Nah. Pokoknya kita bakal mempamping. Bukan pumping lagi, nyali. Lu harus ada kalau lu mau ngelakuin itu. Olahraga yang memacu adrenalin cliff swing saat ini ternyata telah menjadi destinasi terfavorit wisatawan lokal maupun mancanegara di Yogyakarta, tepatnya di perbukitan Gunung Kidul. Salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan petualangan seru ini yakni berada di kawasan Gunung Api Purba, Melanggeran. Di alam bebas nan menantang ini ternyata banyak menawarkan keindahan alamnya yang menakjubkan. Wahana cliff swing ini rupanya menghubungkan antara dua tebing yang memiliki ketinggian yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Kita start dari cliff swing dulu. Apa namanya? Cliff swing. Cliff swing. Berarti ada cliff, terus swing. Makanya untuk menikmati wahana permainan ini, kita harus berjalan di atas seutas tali agar dapat mencapai bagian tengah-tengah di antara kedua tebing tersebut. Kemudian untuk mencoba sensasi yang lebih ekstrim lagi, kita juga dapat meloncat dan berayun di atas jurang yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Ya, seperti si bule dan Alburn ini. Sekarang giliran Alburn. Untuk bisa melakukan cliff swing, sebaiknya kita memang harus bisa menjaga keseimbangan badan di atas seutas tambang yang terbentang panjang. Seperti Alburn, kelihatannya tengah berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh. Saatnya gue loncat, cuma gue masih mikir. Bapak gue. Sebenarnya kenapa sih? Gue mikir-mikir doang. Yes! Meskipun Alburn sudah berusaha sekuat tenaga menjaga tubuhnya agar tetap stabil di atas ketinggian, namun ia tetap saja terpeleset hingga ia pun terbang menikmati indahnya alam perbukitan Gunung Kidul ini. Kaget karena kaki gue itu ketahan tersandung sama tali yang tadi buat napak, tapi rasanya itu seru banget. Awalnya tuh kaget, tapi udah swim di sana itu melihat keindahan pemandangan di sini itu luar biasa bro. Pokoknya lo harus cobain turun ini. Bagaimana pemirsa, data tertarik untuk mencobanya dan informasi tentang cliff swing tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Saya Rengganis beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.